Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Di awal pekan ini kita terus bersyukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang menyertai kehidupan kita. Teruslah percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sepanjang hari yang lalu, Tuhan telah menuntun, memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan hari ini pun kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan untuk berkat yang baru Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini akan ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan. Berkatilah kami Tuhan hari ini dalam segala yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga setiap pekerjaan kami boleh berhasil dengan baik. Karena kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 25 Maret 2024 tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 2. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dang adong nabadia tudos senjahuba. Aidang adong dukon niho. Jaladang adong partano batuan dukon di debataku. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tetaplah berpengharapan, karena Tuhan selalu menjanjikan sukacita di dalam pengharapan-pengharapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah ungkapan sukacita, rasa syukur Hana kepada Allah atas segala berkat yang diberikan kepadanya. Tentu, ini adalah suatu proses yang begitu berat dalam kehidupan Hana. Mujizat yang besar terjadi atas hidupnya. Tentu mujizat itu terjadi dan dirasakan sendiri olehnya karena dia begitu percaya dan sungguh-sungguh meletakkan seluruh hidupnya, pengharapannya hanya kepada Tuhan. Di dalam tekanan hati, tekanan jiwa, penderitaan, kesedihan dan lain sebagainya, Hana datang dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Apakah yang dialami Hana pada waktu itu? Suaminya Elkana telah memperistri Penina. Penina adalah madunya Hana. Penina lebih dulu dikaruniai anak. Sehingga Penina merasa di atas Hana. Dia menghina, mengolok-olok, dan merendahkan Hana. Inilah yang menjadi kesedihan besar, penderitaan dalam hati Hana. Sebab itu dia datang kepada Tuhan dan terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon pembelaan Tuhan atas hidupnya. Tuhan tidak pernah diam, dia selalu mendengar doa, dan Tuhan menjawab indah pada waktunya. Amin. Kita ketahui saudara, lalu Hana diberkati Tuhan.
dan ia mengandung Samuel yang kelak dia persembahkan menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai pergumulan dan tekanan hidup, jangan pernah mencari-cari pertolongan dan kekuatan di luar dari Tuhan. Jika kita mendapatkan kebahagiaan, seakan-akan kita mendapat jawaban, mungkin itu bisa melegakan. Tetapi percayalah saudara, itu hanya sementara. Itu akan mengecewakan kita. Lalu kemanakah kita akan mencari pertolongan dan mendapatkan jawaban? Hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban kita. Dialah satu-satunya penolong yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang terjadi dalam hidup Hana adalah sesuatu mukjizat besar atas kesetiaannya. Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Dan kita akan dapat melihat mukjizat besar terjadi atas hidup kita, asal kita percaya. Karena dalam iman dan percaya kitalah kita bisa membuktikan kebaikan Tuhan terjadi nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan kehidupan kita. Tentu semua telah disiapkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Percayalah, segala sesuatu yang kita perlukan akan terus disiapkannya bagi kita. Jangan pernah meletakkan hidupmu kepada dunia. Jangan pernah meletakkan kehidupan dan harapanmu kepada hal-hal yang sia-sia. Tetapi datanglah dan dekatlah terus serta menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Banyak berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Banyak hal-hal baik yang telah kita rasakan dalam hidup kita. Sebagaimana Hana, marilah kita terus memuji dan memuliakan Tuhan atas berkat yang diberikan kepada kita. Jika kita menyadari apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan harus memuji Dia. Karena Tuhan lebih banyak memberikan berkat. Tuhan lebih banyak memberikan perhatian kepada kita. Oleh sebab itu saudara, jangan lagi kita hidup dalam sungut-sungut, meragukan kebaikan Tuhan. Ketika topan keras kehidupan melanda hidup kita putus asa, kita kecewa bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan, sebagaimana goncangan hidup yang besar terjadi dalam hidup Hana, mungkin juga terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita belajar dari Dia, yaitu tetap percaya dan datang memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya kita dimampukan dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Marilah kita terus semakin dekat dan mengenal Tuhan di dalam proses kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami melihat betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan Hana. Tuhan menyatakan mukjizat yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Sebagaimana Engkau mengasihi Hana, kami pun percaya Engkau mengasihi kami. Sebagaimana mukjizat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan Hana, Engkau pun akan mengerjakan mukjizat besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar seperti Hana yang percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menjaga, melindungi, bahkan membela kami. Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan bagi kami, bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang, sedang bergumul, dan juga di dalam kesedihan. Tuhan juga akan menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah harapan kami. Engkau akan memberikan kepada kami seperti yang Engkau kehendaki. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.